Dan menyenangkan Allah, caranya menyenangkan orang-orang yang butuh dibahagiakan oleh kita. Makanya sering tanya saya, kalian pernah melihat Allah tersenyum? Wah, gimana Allah bisa tersenyum? Tuh, karena belajar ngajinya ilusif. Coba, keluarkan uang, kasih orang yang kesusahan. Senyum gak kira-kira? Itulah Allah tersenyum. Senyumnya Allah tuh nyata. Karena dia tuh maha nyata. Kan dia yang bilang, aku yang goib, aku yang nyata. Yang goib sudah nyata di hadapan kita. Wal awalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Apa yang harus diperhatikan pada diri kita? 2, lahir batin. Tidak mungkin Allah menciptakan tubuh kita sembarangan. Dia sendiri yang mengatakan itu. Walladzi yusawwirkum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan tubuh sebagaimana yang direncanakannya. Pernah enggak Bapak Ibu tanya, ya Allah, apa rencanamu dengan tubuh ini? Pernah? Pernah? Lalu kalian menggunakan tubuh sesuka kalian? Itulah sumber penderitaan kita. Coba tanya sama Allah. Ya Allah, kenapa kau menciptakan wajahku seperti ini? Kenapa kau meletakkan telinga seperti ini? Dikasih anak telinga. Dengan segala kompleksitasnya. Mengapa kau ciptakan mata seperti ini? Hidung seperti, tanya sama dia. Untuk apa kau ciptakan semua itu? Dia akan menjawab. Dan dia akan memberikan jawaban kepada mereka yang mengalirkan pertanyaan. Maka sampai pada suatu titik, kita menggunakan tubuh ini tidak menurut hawa nafsu kita, tapi menurut rencana dia yang telah menciptakan. Keren gak kalau gitu? Itu. Wah, ayat ini kalau dibahas gak selesai-selesai kajian kita, ya. Jadi saya pesan satu saja. Perhatikan dirimu, kenali dirimu, jangan habiskan waktumu untuk menganalisis orang lain. Karena tugas utama hidup adalah mengenali diri sendiri. Bukan sibuk menghabiskan waktu untuk menyerang, menganalisa, memusuhi orang lain. Tidak ada yang berbahaya di luar kita. Karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Betul? Ya. Jadi kembali lagi. Leluhur kita sudah meninggalkan agama. Agama itu adalah alat pertahanan diri. Untuk melindungi diri dari kejahatan diri sendiri. Makanya agama gak usah dipamerkan. Pamerkan saja dampak dari kalian beragama. Apa dampaknya? Akhlak. Yang dipamerkan bukan bajunya. Yang dipamerkan bukan ritualnya. Pamerkan kepada orang lain itu adalah dampak dari menjalankan semua ritual itu. Ini loh saya. Banyak orang yang datang ke tempat saya tanya, kenapa mau diajak suami ketemu saya untuk belajar? Jawabannya jujur, sederhana. Karena saya melihat perubahan suami saya. Itu yang menarik. Saya tanya sebaliknya, ada juga yang istri mengajak suami. Saya tanya suaminya, kenapa bapak mau diajak sama istrinya ketemu saya? Suaminya menjawab, dahsyat sekali katanya ilmu kesadaran. Kenapa? Istri saya berubah total. Berapa derajat kira-kira? 360 derajat. Memangnya apa? Pokoknya luar biasa. Dulu dikit-dikit ngomel. Sekarang masih ngomel maksudnya. Cuman lebih jarang gitu. Itu aja udah 360 derajat. Kebayang sama saya dulu ngomelnya kayak apa. Jadi saya tanya perubahannya seperti apa. Biasanya sehari itu 100 kali Pak. Sekarang ya 99. Perubahan sekecil itu saja membuat dia tertarik untuk belajar. Itulah ketika kita merubah ke dalam. Merubah ke dalam. Kalau saya ceritakan satu-satu nggak habis waktu ini. Oke, baik ya. Coba renungkan kata-kata ini.
tak akan pernah bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Ini kata-kata saya. Karena saya belajar, sepanjang saya tidak kenal pada diri saya sendiri, saya juga tidak akan pernah bisa mengenali orang lain. Oleh karena itu, cara mengenali orang lain, ya kenali diri kita sendiri. Ibu, pernah ada orang yang marah sama ibu? Pernah? Atau sering? Oke, gak apa-apa. Apa pesannya? Ketika dikata-katain yang kasar, yang merendahkan, enak gak kita? Gak enak. Pesannya apa? Kan pesannya sederhana. Oh, dikata-katain seperti itu saya gak enak. Makanya saya tidak akan mengatakan hal yang sama pada siapapun. Itu orang waras. Nah, maka dicek kita waras apa tidak. Biasanya kalau orang ngata-ngatakan kata-kata yang merendahkan, apa yang terjadi? Diam atau kita membalasnya? Malah kita justru mengeluarkan kata-kata lebih pedas lagi dari itu. Itu namanya kita tidak tahu pesan yang sedang disampaikan semesta untuk kita. Karena kita berfokus keluar, coba berfokus ke dalam. Ya Allah, hari ini saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Karena saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Syukur ya Allah, saya tidak memperlakukan yang sama pada orang lain. Dan saya tidak mau melakukannya. Cukup pelajaran ini bagi saya. Cukup saya yang merasakan tidak enak dengan perilaku itu. Maka saya tidak akan melakukannya pada siapapun. Coba, orang yang bijaksana, direndahkan orang lain saja, dia semakin mulia. Tapi orang yang tidak bijaksana, direndahkan orang lain, ya pencemaran nama baik. Betul nggak? Lapor itu, lapor ini, ujungnya apa? Hanya puas bisa memenjarakan orang. Hati-hati loh, memenjarakan orang terus pakai uang. Yang nggak ada uangnya nggak akan diproses. Jadi daripada itu lebih bagus cari yang gratis, maafkan saja. Betul apa tidak? Murah. Dan memaafkan tuh egois loh. Karena memaafkan itu sebetulnya untuk kepentingan orang yang memaafkan. Hati-hati, ini ngaji agak tinggi nih. Karena biasanya kalau kita memaafkan orang, seakan-akan kita membuka jalan bagi orang. Tidak, memaafkan itu membuka jalan bagi dirimu sendiri. Makanya saya sering mengatakan memaafkan itu egois. Kenapa? Memaafkan itu keuntungannya bukan siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak mau memaafkan, sebetulnya dia sedang meracuni dirinya sendiri. Oke. Bagaimana cara mengenali diri? Sederhana kok. Yang pertama, ketahui dan pahami diri kita. Setiap diri itu sempurna. Apa sempurnanya? Kan dalam setiap diri ada dua. Ada kelebihan sekaligus juga ada kekurangan. Kelebihannya untuk disyukuri, kekurangannya untuk diperbaiki. Itu. Jangan-jangan sudah bertahun-tahun hidup, kalau saya tanya, apa kelebihan dirimu? Apa kekurangan dirimu? Jangan-jangan tidak tahu. Waduh, hidup model kayak gitu, ya, tidak berbasis SWOT itu namanya. Itu pasti hidupnya itu ya amburadul. Yang kedua, kalau saya tanya, bidang apa sih, ya, yang sangat kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Bidang apa yang kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Jadi kalau hari ini kalian kerja, masih menganggap beban, masih capek, itu ada yang salah. Karena kalau dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya yang dia minati, pasti akan senang melakukannya, waktu tidak membatasi lagi. Ikhlas itu datangnya di situ. 3, bisa nggak kita jujur pada diri sendiri? Ini yang paling berbahaya ini ketika orang tidak bisa jujur pada diri sendiri. Misalnya, dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Kan sulit yang kayak gini diberitahu. Tapi kalau jujur pada diri sendiri, oh saya itu tidak tahu dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu.
maka saya akan mencari tahu pada orang yang tahu. Jujur pada diri sendiri itu langkah awal untuk mengenali diri. Hadirin, orang yang tidak jujur pada diri sendiri tidak akan ada di tempat seperti ini. Orang yang mengatakan dirinya tahu, saya sudah tahu, dia tertutup dengan semua pengetahuan baru. Dan orang yang mengatakan saya sudah tahu, tidak ada juga di YouTube sekarang ikut streaming. Tidak ada juga di TikTok sekarang ikut streaming. Tidak akan ada. Orang yang mengatakan dirinya sudah tahu, tertutup dari semua pengetahuan. Dia hanya siap menjadi torrent yang menggelontorkan apa-apa yang dia sudah ketahui. Mana yang lebih hebat? Mendengarkan atau bicara? Mendengarkan. Karena keuntungan mendengarkan itu pasti akan ada pengetahuan baru yang kita dapat. Beda kalau bicara. Kalau bicara itu bisa jadi hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah dia ketahui. Makanya saya setiap mau bicara, pasti saya menghubungkan dulu dengan alam tinggi saya. Saya mohon bimbingan supaya Pak, yang keluar dari mulut saya terhindar dari pikiran jahat saya. Dan kalau bisa bicara seperti itu, lagi bicara pun seperti ini, pengetahuan baru datang. Itu namanya intuisi. Jadi kita mengajar sambil belajar. Jangan dikira loh, saya ikut belajar sekarang. Karena saya sudah mendengarkan diri saya sendiri. Makanya kalau kita sudah bisa mengakses alam tinggi, mengakses sidratil muntaha kita, mengakses langit rohani kita, pengetahuan itu tidak pernah statis. Selalu baru, baru dan terus baru. 4. Dengarkan suara hati. Sering mendengar suara hati? Karena itu suara kebenaran. Dan itu tidak akan menyalahi. Semua petunjuk dari suara kebenaran tidak akan menyalahi. 5. Pusatkan perhatian pada saat ini. Di sini, sekarang. Jadi saya sering mengajarkan, kalau kita mau makan, pikiran kita jangan di meja makan. Ketika cuci tangan, hadirlah saat cuci tangan. Rasakan air mengalir, dengarkan suara air, itu kemewahan. Rasakan ketika air menyentuh tangan, itu mewah loh. Karena suatu saat tangan ini tidak lagi diizinkan merasakan sentuhan air. Nanti kalau mati juga dikasih air, tapi tidak merasakan lagi sentuhannya. Mumpung kita masih hidup. Itulah pentingnya hadir di sini saat ini sekarang. Itu yang disebut dengan surga itu. Karena saat kita hadir di sini saat ini sekarang, kita menganggap saat ini sebagai waktu yang paling penting, maka kita akan selalu melakukan tindakan penting pada orang penting. Selalu kali ditanya, kapan waktu penting bagi saya? Ya sekarang. Siapa orang penting bagi saya? Ya kalian yang sedang menghidupi saat ini bersama saya sekarang. Makanya saya abadikan ini. Tidak sembarang. Ini kemewahan loh. Belum tentu besok kita bisa bertemu dan berkumpul seperti ini lagi. Karena saat ini saat yang paling penting. Dan semua orang yang bersama dengan saya saat ini adalah orang penting. Maka saya hanya bicara yang penting-penting saja. Masa bicara dengan orang penting, bicara yang tidak penting? Coba lakukan itu, luar biasa. 6. Belajar mendeskripsikan diri. Kita ini mau di branding seperti apa oleh kita? Mau di branding sebagai orang baik hati, mau di branding sebagai orang yang murah hati, mau di branding sebagai orang yang pemaaf, silahkan. Masa tidak ada gitu keinginan membranding diri? Tidak ada keinginan untuk mendeskripsikan diri dikenal orang sebagai siapa? Gak ada gitu. Dikenal sebagai pemaaf, saya udah istimewa. Dikenal sebagai orang yang murah hati, oh tambahannya itu. Udah pemaaf, murah hati lagi. Udah murah hati, baik hati lagi. Coba, siapa orang yang tidak rindu ketemu dia? Apa tidak ada keinginan dalam diri untuk membranding diri sebagai siapa gitu? Saya bikin aturan sederhana saja di rumah. Saya titip ya,
Siapapun yang datang ke rumah saya wajib makan. Jam berapapun dia datang, yang pertama ditawari adalah makan. Silakan tanyakan semua orang yang datang ke rumah saya. Gak ditawarin ngobrol, makan. Datang ke rumah tawarin ngobrol aja panjang lebar, sampai lupa ngasih minum. Makanya setiap orang yang datang ke rumah saya pasti sudah membranding. Oh, kalau datang ke rumah saya pasti makan. Ya gampang sekarang, ya. Makan itu singkat. Ya, cuman tek 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 di sini. Sate sekejap datang. Betul nggak? Iya. Nasi tumpeng aja cek 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 datang. Nasi kebuli datang. Tinggal ditanya mau makan apa, pijit datang. Asal ada duitnya aja di sini. Paham ya maksud saya? Sudah secanggih itu dunia sekarang. Jadi apalagi kita mau mencari-cari alasan untuk tidak berbuat? 7. Pahami apa sih peran kita dalam kehidupan ini sesungguhnya. Kalau kita selalu sadar bahwa saya dicipta oleh Allah untuk kepentingan Allah, saya datang ke sini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menjalankan visi dan misinya Allah. Saya datang ke sini untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Selalu di peran itu. Percaya sama saya, kita akan kenal siapa diri kita. 8. Sesekali tanya coba. Gak usah orang jauh. Yang pertama tanya pasangan kita. Apa artinya saya bagi kamu? Tanya sekali. Yang kedua tanya anak-anak kita. Kalau saya suka nanya sama anak-anak. Apa pandangan kalian tentang ayah? Apa yang kalian rasakan dengan keberadaan ayah di rumah ini? Biar. Kita perlu feedback loh dalam hidup. Jangan sombong. Sesekali gunakan mulut orang lain untuk menunjukkan kelemahan kita. Pernah nggak melakukan itu? Pernah? Nanti pulang ke rumah, bilang sama suami, "Pak, terserah nyebutnya apa? Apa pandangan papa terhadap saya sebagai istri?" Atau yang laki-laki nyampe rumah tanya, "Mah, apa pandangan mama terhadap saya?" Bagaimana bisa terjadi perbaikan kalau kita tidak mau mendengar feedback dari orang lain? Lalu kita ambon sorangan, merasa paling kepala rumah tangga, merasa paling hebat. Yang keluar adalah kurang apa sih saya? Nah, sombong. Kalau saya digitukan, kurang apa saya? Kurang banyak. Sembilan, apa sih visi dan misi hidup kita? Masa hidup tidak punya visi? Masa hidup tidak punya mimpi? Kalau tidak punya visi, tidak akan ada misi. Maka hidupnya tidak terarah. Jika perlu, kita harus baca data diri. Golongan darah sudah tahu ya? Oke. Sekarang sudah ada kepribadian berdasarkan golongan darah. Sudah saya jelaskan. Tipe otak, sudah tahu belum? Baca data diri. Tipe otak saya apa? Apakah tipe otaknya action, tipe otaknya logik, tipe otaknya kreatif, tipe otaknya emosi, tipe otaknya master? Ketahui. Gampang kok. Sekarang teknologi sudah sampai di situ. Sehingga kita dalam hidup ini punya kompas. Tidak hidupnya sembarangan. Kok saya bisnis ini gagal terus? Ya salah. Sama saja dengan ikan salah tempat. Coba, ikan salah tempat disuruh manjat pohon, ya nggak kelihatan jeniusnya. Karena jeniusnya dia berenang. Sama seperti monyet, disuruh berenang, kelihatan idiot. Nah jeniusnya memanjat. Jangan-jangan kita disebut idiot oleh orang lain, cuma salah tempat. Tidak ada orang yang idiot. Semua hebat. Percaya sama saya, tidak ada satu orang pun yang idiot. Semua diciptakan Allah sempurna. Kenapa kita kelihatan tidak berbakat ya di situ? Ya karena Anda salah tempat. Ya.
Harusnya Anda memasak, Anda ini bakatnya adalah meramu masakan, itu jeniusnya Anda, malah main bola. Ya disorakin terus. Serba salah, ngoper salah, nendang salah, kesandung dikit jatuh. Kelihatan idiot di situ. Kenapa? Karena Anda tidak di situ tempatnya. Karena sampai hari ini kita belum menemukan tempat saya di mana. Itu bahayanya hidup. Wah, jadi berantakan. Apalagi lebih dalam lagi. Ini baru diri yang luar, diri yang dalam. Sudah kenal gak siapa dirimu yang sesungguhnya? Karena kalau kita gak kenal siapa diri kita yang sesungguhnya, satu bahayanya, kita gak tahu dari mana kita asal. Dua, kita tidak tahu apa sesungguhnya harus kita lakukan di sini. Yang ketiga yang berbahaya, saat mati gak tahu kemana harus pulang. Nyangkut di pohon kemboja. Itu yang nyangkut di pohon paku itu banyak. Tuh. Lihat gak? Ya Allah, daun paku. Saya ini, mohon maaf. Saya minta dulu sama guru-guru saya minta ditutup supaya saya jangan lihat yang kayak gitu. Yang nyangkut-nyangkut itu, ya kadang-kadang suka kelihatan. Cuman guru-guru saya mengatakan, bagaimana kamu bisa menolong mereka kalau kamu gak lihat? Justru kalau mereka menampakkan diri itu, sebenarnya karena mereka ingin didoakan saja. Oh itu, saya tahu. Mereka bukan nakut-nakutin kita. Mereka itu sudah tidak punya tubuh untuk berkomunikasi dengan kita. Satu-satunya cara adalah menunjukkan yang namanya penampakan itu. Penampakan itu energi sebetulnya. Karena keinginan yang dalam untuk minta tolong. Cuman kita nggak peka. Ada penampakan malah lari, jurig. Nggak ada jurig di semesta ini. Yang adalah ruh-ruh yang belum bisa pulang. Dan setiap yang menampakkan diri kepada kita, pasti ada kaitan dengan kita. Mungkin untuk keluarga kita. Dengan cara apa mereka minta tolong? Karena mereka sudah tidak punya mulut untuk berbicara. Hak untuk tinggal di tubuh ini sudah tidak diberikan lagi. Satu-satunya cara adalah menggunakan energi untuk kita pahami. Kitanya yang nggak paham. Itulah, mohon maaf ya. Kita tuh terlalu sibuk ya. Sibuk melakukan ini itu sembari tidak pernah menyadari yang dilakukan ini buat apa, dampaknya seperti apa, melakukannya seperti apa supaya hasilnya positif. Oke. Apa manfaat kita mengenali diri? Satu, mudah sekali meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan. Lebihnya kita gampang untuk diasah, kekurangan kita menjadi pelajaran, memotivasi kita untuk terus memperbaikinya. Kan hebat. Dua, kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain sebelum kita berhasil mencintai diri ini seutuhnya. Jangan-jangan karena kita tidak kenal diri kita selama ini, kita tidak cinta pada diri kita sendiri. Jangan-jangan malah menganggap diri ini tidak pantas, tidak layak. Waduh, pinter, dabdi majalmi bodoh. Orang lain sekolah, biaya dari mana? Jadi terus memposisikan diri sebagai yang tidak pantas, memposisikan diri sebagai yang tidak layak. Hati-hati ketika kita merendahkan diri kita. Sebenarnya kita sudah merendahkan Allah yang ada dalam diri kita. Maka Allah bilang, ya sudah kalau begitu, aku tergantung sangkaan kamu saja. Makanya nasibnya tidak berubah. Masalahnya itu saja. Penderitaannya tidak pernah keluar. Selalu di situ-situ saja. Ya, sakit-sakitan, duit nggak punya, konflik banyak. Wah, udah gitu bilang, ini mah takdir. Tuhan macam apa yang mentakdirkan hamba yang dicintainya hidup menderita? Kita datang ke dunia ini untuk bahagia loh. Sudah dikasih potensi. Jasmani kita sempurna. Diberi kecerdasan yang bernama otak. Diinstalkan yang namanya ruhku. Dirinya sendiri kepada kita. Kurang apa kasih sayang Allah? Kenapa hidup kita tidak berkelebihan? Kenapa tidak berkelimpahan? Kenapa serba kekurangan? Bukan takdir itu. Itu semua karena kita tidak menggunakan semua potensi yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin. Kita salah tempat.
Kita salah asuh pada diri kita sendiri. Yuk, nggak apa-apalah kita yang sudah tua. Tapi anak cucu kita jangan sampai mewarisi ini semua. Putus. Putus cara hidup yang semacam itu. Potong oleh kita. Jangan mewariskan warisan genetik yang buruk kepada mereka. Kasihan mereka. Tadi malam saya menyelesaikan sebuah persoalan. Ada seorang anak, dia merasa tidak layak dalam hidup. Murung, tidak bergairah. Merasa setiap orang menyalahkan dia. Kemudian saya coba masuk ke alam bawah sadarnya. Apa yang terjadi? Ternyata selama ini dia mendengarkan kata-kata yang kurang bagus dari orang tuanya. Bahkan anak dipaksa harus begini, harus begitu, harus seperti orang tua mereka. Dan orang tua tidak mengerti keunikan anak ini. Ternyata begitu saya bongkar ke dalam, anak ini jenius. Saya menemukan jeniusnya di bidang apa. Tapi jeniusnya anak ini habis karena apa? Karena dia dibentuk oleh orang tuanya harus seperti yang orang tua mau. Ini orang tua yang tidak bijaksana. Anak itu tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi diri mereka, bukan jadi dirimu. Karena masalahnya bukan di anak ini, di orang tuanya. Saya panggil orang tuanya. Tapi orang tuanya kemudian menyadari. Setelah selesai semua di healing oleh saya, yang terakhir adalah mereka saya suruh pelukan. Dan saat pelukan saya melihat energi cinta yang luar biasa muncul dari keduanya, dari orang tua dan anak. Dan pagi-pagi saya lihat anak ini penuh dengan gairah hidupnya. Selesai alam bawah sadar. Bayangkan. Jadi kalau anak kita ini mohon maaf tidak sesuai dengan yang kita mau, jangan-jangan mereka mewarisi pikiran-pikiran kita yang negatif. Dan sudah masuk di alam bawah sadarnya. Yuk sekarang kita sebagai orang tua terbuka kepada anak-anak. Jika perlu minta maaf gak apa-apa, jangan gengsi pada anak. Ya. Apalagi mohon maaf, terkadang orang tua tidak sengaja ya berkonflik dengan pasangan di depan anak. Itu masuk, itu menghujam ke alam bawah sadar. Ya. Yuk kita belajar kesadaran ya. Belajar kesadaran ya. Lebih mencintai diri sendiri. Yang ketiga, lebih mudah bersyukur. Yang keempat, mudah mencari solusi dan menentukan solusi buat diri kita. Yang kelima, mudah beradaptasi. Makanya kecerdasan tertinggi manusia dilihat dari kemampuan dia beradaptasi. Yang keenam, mampu menentukan pilihan dan tujuan hidup. Yang ketujuh, jadi lebih tahu potensi diri. Yang kedelapan, bisa lebih menghargai dan memahami perspektif orang terhadap dirinya. Coba, kalau ini semua manfaat ini sudah muncul dalam diri kita, saya pastikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Oke, baik, saya mundur ke belakang sedikit. Sudah tahu yang ini ya, penyakit manusia 3 ya, udah tahu ya. Saya ulang-ulang terus. Jadi penyakit manusia 3 ya, 3. 1, buta mata kolbu. Inilah sebenarnya penyebab terjadinya salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Buta mata kolbu. Bahasa Qur'annya ya. Wa ubri'ul akmaha. Itu bahasa Quran surat Ali Imran tuh. Jadi silakan nanti sampai di rumah, sekarang yang di rumah yang punya Quran, kalau nggak percaya buka surat Ali Imran ayat 49. Di situ diceritakan 3 penyakit manusia yang paling dasar. Jadi penyakit yang pertama, penyakit manusia itu adalah buta mata kolbu. Mata kolbunya buta alias tertutup. Tertutup bahasa Arabnya kafaro. Bahasa Inggrisnya cover. Jadi sebetulnya orang yang tertutup, yang namanya orang kafir dalam tanda kutip, hati-hati. Jangan keluar telunjuk kita. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang karena berbeda keyakinan dengan kita. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang karena berbeda dengan kita. Stop. Lebih bagus ke dalam. Jangan-jangan saya yang masih tertutup.
Jangan saya masih yang tercover. Ayo, lebih bagus ke dalam. Ngaji itu jangan keluar. Tidak ada gunanya. Ya, menyerang pihak lain tidak membuat kita tambah mulia. Tapi kalau menata diri ke dalam, disitulah kemuliaan akan kita miliki. Jadi yang pertama penyakit manusia adalah buta mata kolbu. Kata siapa? Kata Allah. Itu di Quran. Wa ubriul akmaha. Bahasa Qurannya begitu. Yang kedua, penyakit manusia yang sangat berbahaya yang kedua adalah wal abroso. Itu bahasa Quran. Silahkan lihat bahasa Arabnya. Situ ada. Wal abroso itu penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ya. Yaitu sempit sudut pandang terhadap sesuatu. Dan penyakit kulit biasanya menular. Betul? Awas, kalau orang gatal-gatal hati-hati tuh terbang tuh bakterinya. Karena penyakit kulit itu adanya di kulit. Semua yang di kulit menular. Penyakit jantung gak menular. Gigi penyakit sakit gigi gak menular. Ginjal, batu gak menular. Semua yang di dalam jarang menular. Yang menular tuh yang di luar tuh. Panu, kurap, kudis, eksim, semua yang di luar itu menular. Jadi penyakit kulit yang dimaksud bukan panu, bukan kudis. Itu tidak berbahaya. Walaupun itu menular, yang paling berbahaya adalah penyakit kulit. Tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Tahu Quran, kulitnya saja, bahaya. Bahaya tuh, ya. Apalagi kalau sudah jadi pemandu, berceramah di mana-mana. Ngertinya cuma kulitnya doang, isinya nggak tahu. Masa juga heran. Kan di Quran jelas dikatakan, sesungguhnya neraka itu adalah tempat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan napas. Eta teh cek Quran. Saya ceramahkan, ya, banyak yang tidak percaya sama saya. Saya katanya bikin neraka baru. Itu Quran, saya nggak ngerti. Katanya dia pedoman hidupnya Quran. Begitu saya ngomong dari Quran, malah saya disalahkan. Ini penyakit kulit. Makanya penyakit kulit itu kerjanya menyerang orang, bukan menata diri ke dalam. Ini bahaya penyakit kulit. Dan penyakit kulit ini menular. Kalau kebencian ini ditularkan kepada yang sama-sama pembenci, bahaya itu. Bisa mencelakakan orang lain. Itu penyakit kulit. Jadi penyakit kulit itu cirinya sederhana, alergi terhadap perbedaan. Eta. Mun batur beda teh, ngewa. Kudu sarua. Memang beda itu salah gitu. Kan sama juga belum tentu benar. Ini penyakit kulit. Alergi terhadap perbedaan. Kalau sudah alergian terhadap perbedaan kan bahaya. Kita ini hidup di negara yang majemuk. Coba Indonesia. Majemuk suku bangsanya. Betul nggak? Majemuk adat istiadatnya, majemuk keyakinannya, majemuk budayanya, majemuk tradisinya. Bayangkan, kalau ini tidak diperbaiki, penyakit kulit ini menganggap semua yang berbeda itu salah menurut sudut pandang dia, kan sangat berbahaya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Nomor 2. Nah, nomor ketiga, ini lebih bahaya lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan wa uhil maut. Makanya tugasnya para nabi, para rasul itu adalah menghidupkan orang mati. Yang mati seperti apa? Udah mati dihidupkan gitu? Bukan. Orang yang hidup tapi mati harus dihidupkan. Bukan orang mati beneran dihidupkan. Nggak ada urusan itu. Saya tanya sekarang. Nih yang hadir nih. Pada hidup apa mati? Kan ngakunya hidup, betul nggak? Tapi kenyataannya mati, terutama kesadarannya. Nah, mati kesadaran itu artinya masih mabuk. Maka di Quran dikatakan, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Tahu maksudnya? Langsung diterjemahkan. Ya, awas, yang habis minum nuk itu mah boro-boro ingat sholat. Kita tuh kalau mengartikan sesuatu letterlek.
Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Bener-bener. Awas. Mana yang mabuk? Tong sholat. Mongan mana yang sholat. Ngerti maksud saya? Nah ini karena penyakit kulit yang gini diartikan letterlek. Dianggap dia yang sholat tidak mabuk. Mabuk itu artinya nggak eling. Nggak eling pada siapa? Nggak eling kepada Allah. Sepanjang sholat nggak ingat pada yang disembahnya. Dan dia tidak kenal kepada Allah. Tah eta mabuk teh. Paham? Jangan-jangan kita ini semua berani mendekati tempat sholat padahal masih mabuk. Dabdi mah teu nginum homer, bukan itu. Ini bahasa simbolik yang kemudian terlalu disederhanakan oleh orang-orang yang berpenyakit kulit. Makanya masuk ke dalam, jangan di luar terus. Bahaya di kulit itu. Pernah makan kerang? Kerang? Ya. Kulitnya atau dalamnya? Pinter ternyata kalian. Kenapa yang dimakan dalamnya? Kenapa? Jujur, kenapa? Dalamnya lembut bukan? Nah, dalam tuh lembut. Enak gak? Coba telan satu aja kulitnya. Pasti masuk rumah sakit. Betul gak? Itu bahayanya menelan kulit. Makanya kalau orang makan lotek yang dimakan bungkusnya itu gak waras. Lihat saya semuanya. Pernah makan lotek? Yang dimakan mananya? Loteknya. Lotek. Enak gak lotek? Orang Sunda mah gak sombong. Walaupun enak tidak diganti jadi high tech. Lotek sampai sekarang. Hebat ya orang Sunda. Rendah hati orang Sunda. Gak usah tepuk tangan karena belum selesai. Saya mau nanya. Kalau beli lotek yang dimakan isinya apa luarnya? Kan yang dimakan isinya. Kulitnya dikemanakan? Kemana? Ke tempat sampah, ke tempat yang kotor. Ini kulit, semua kulit itu akhirnya akan dibuang. Karena kulit itu hanya membungkus isi. Yang saya khawatirkan, kita terlalu membangga-banggakan kulit, gak tahu isi. Akibatnya kebuang semua. Itu. Maka di Quran dikatakan, orang munafik itu bukan yang gak sholat loh, yang sholat. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Itu Quran. Sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Satu, sholatnya malas. Kenapa malas? Karena tidak merasakan apa-apa. Sholat gak sholat tidak merasakan apa-apa. Hanya sibuk aja mengingat pikirannya sendiri. Bukan mengingat yang disembah. Tapi sombongnya luar biasa. Itulah penyakit kulit. Lebih mementingkan kulit, isinya gak ada. Yang kedua, yura'unan nas. Kalaupun sholat hanya ria di hadapan manusia. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang sedikit aja ingat Allahnya. Munafik, apalagi yang gak ingat sama sekali. Dan kata Allah di Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik gak ada lagi kecuali kesengsaraan. Paham sampai sini? Oke, jadi penyakit manusia ada berapa? 1, buta mata kalbu. Masih? Masih? Nah, rek iraha dicagerkeunana. 2, penyakit kulit, ngerti sesuatu kulitnya saja. Masih? Rek iraha dicagerkeunana. Yang ketiga, mati kesadaran. Masih mabuk. Gak sadar-sadar. Masih ada? Rek iraha dicagerkeunana. Coba sekarang kita tanya yuk. Pada diri, kan ini judulnya kenali diri. Betul gak? Apakah penyakit nomor 1 masih ada pada saya? Gak usah keras-keras jawabnya. Kan kenali diri di dalam. Apakah penyakit yang kedua masih ada pada saya? Jawab. Apakah penyakit ketiga masih ada pada saya? Udah terjawab ya? Kalau tiga-tiganya masih ada di sini sekarang, itu namanya komplikasi. Komplikasi itu. Ini
Quran loh ibu bapak, bukan saya ngarang. Penyakit manusia itu yang paling besar dan berbahaya 3 ini. Oke, sekarang kita masuk pada kajian ilmiah dulu. Ibu bapak lihat saya semua, lihat sini. Ini tubuh saya tersusun oleh atom, setuju? Oke. Jadi semua orang fisika, biologi, kimia, orang sains sepakat bahwa yang pertama Allah ciptakan di alam semesta ini, dulu kan awalnya kekosongan. Setelah kekosongan Allah ciptakan energi, ya toh? Setelah energi tercipta, terciptalah yang namanya materi. Nah, energi yang tercipta pertama kali itu foton. Maka foton itu kemudian ya melakukan proses penciptaan dengan menciptakan materi dan antimateri. Itu. Ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu, energi, itu menciptakan 2, materi dan antimateri. Tapi karena materi dan antimateri itu saling meniadakan, maka jumlah materi yang tercipta di alam semesta lebih banyak daripada antimaterinya. Itu yang menyebabkan materi ada sekarang. Jadi semua materi berasal dari energi. Oke. Nah, semua alam semesta ini tercipta oleh unsur terkecil pembentuk alam semesta, namanya atom. Ada apa sih dalam atom? Atom itu banyak. Ada natrium, ada magnesium, ada aurum, ada ferum, hidrogen, nitrogen, ya banyak. Oksigen, karbon, banyak. Kalau saya sebutkan sampai sore nggak selesai nih, ya. Nama-nama atom saja. Nah, atom ini kemudian berkolaborasi membangun molekul. Nah, contoh, atom oksigen berkolaborasi dengan hidrogen. Ya. 1 hidrogen, 2 hidrogen, 1 O. Jadi H2O. Jadi itu artinya 2 atom hidrogen, 1 oksigen berkolaborasi membangun 1 molekul, namanya molekul air. Terciptalah air. Wah, hebat ya. Ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada hidrogen H2, ada nitrogen N2. Itu yang pakai bahan banyak terbentuk. Semua tersusun oleh atom. Oke. Jadi sekarang tidak usah berpanjang lebar, tubuh saya tersusun oleh molekul, setuju? Oke. Molekul tersusun oleh atom, setuju? Jadi sebetulnya tubuh saya ini isinya adalah atom. Makanya kalau tubuh sakit itu kurang unsur. Makanya kita minum suplemen. Betul nggak? Oh, saya kurang zinc, dikasih suplemen. Oh, saya terkena virus karena kekurangan oksigen. Kasih minum air yang banyak oksigennya. Kan yang kita masukkan ke dalam tubuh ini adalah makanan, minuman, suplemen, semua dalam rangka menyempurnakan jumlah atom dalam tubuh kita. Begitu. Ini science for all. Artinya lulusan SD pun gak usah khawatir, bisa mengerti kata-kata saya. Karena saya tidak bicara orbital, molekul, orbital atau enggak, dibatasi. Baik, kita lihat sekarang. Nah, atom itu sampai sekarang masih misterius, kecil ukurannya. Tetapi saking kecilnya, maka susah untuk dideskripsikan. Orang-orang fisika membuat model, namanya teori atom. Yang namanya model itu bukan berarti sebenarnya begitu, bukan. Tetapi itu cara orang fisika menjelaskan kepada halayak supaya halayak mengerti. Itu namanya sains. Jadi dibuatlah model. Ada model atom si A, model atom si B, model atom si C. Banyak ahli fisika yang memodelkan atom. Nah, yang ada di depan ini adalah model atom dari Bohr. Ini model atom dari Bohr. Nama orang fisikanya namanya Bohr. Jadi atom tuh gini, hadirin, perhatikan. Ada inti atom di dalam, tuh inti atom. Ada kulit-kulit atom, kulit. Nah, di setiap kulit atom itu ada selalu yang negatif, namanya elektron. Lihat tuh tandanya negatif kan? Oke. Tetapi di inti atom, lihat, ada yang bermuatan positif, ada yang netral, tidak ada muatannya. Nah, yang netral disebut neutron. Yang bermuatan positif disebut proton. Yang bermuatan negatif disebut elektron. Gak usah dihafal, pusing. Lihat gambar ini aja. Tapi yang paling penting diperhatikan di sini, lihat. Semua yang di kulit negatif, bukan? Di kulit pertama
negatif. Di kulit kedua, negatif. Mau sampai kulit berapapun, itu masih negatif. Sepanjang kita berputar-putar di kulit, pasti negatif. Percaya sama saya. Orang yang belajar apapun kulit, negatif. Belajar agama kulit, negatif. Malah menyerang orang. Belajar Quran kulit, bukan tambah bijaksana. Terus aja menyalah-nyalahkan orang. Itu bahayanya kulit. Karena menurut teori atom, kulit itu selalu negatif. Yuk sekarang kita lihat. Yang positif di mana? Di inti. Nah inti atom disebutnya nuklir. Nukleus. Makanya ketika ilmuwan fisika bisa membangkitkan energi dari inti atom, nama senjatanya namanya bom nuklir. Itu yang berbahaya. Kalau dulu Hiroshima dan Nagasaki dibomnya bom atom, itu energinya masih kulit. Dan sekarang orang fisika sudah membuat yang namanya senjata bom nuklir. Kalau itu satu hulu ledak aja ledakan dunia ini hancur. Karena energinya yang sangat dahsyat. Dari mana energi itu? Kalau saya jelaskan energinya dari mana, pusing Bapak Ibu. Tetapi pelajarannya adalah kulit selalu negatif. Inti di mana? Di dalam. Di inti itu ada dua. Lihat, ada neutron yang netral, ada proton yang positif. Bisa menangkap pesan dari sini? Pesannya sangat luar biasa. Kalau bagi saya, ternyata netral selalu dekat dengan positif. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang mengadu kepada kita, netral dulu. Nih suami istri, ngaduna sebelah-sebelah. Suami saya gini-gini nih, tolong maka dipercaya, netral. Betul gak? Karena kalau kita sudah tidak netral, nanti kita jadi marah. Kayak orang tehangan tah salakina. Tuh. Padahal baru dengar sepihak. Nanti ketemu suaminya, ternyata suaminya bicara yang berlawanan. Era apaan? Betul nggak? Hanaskes ditutunjuk, ternyata yang salah dua-duanya. Mun bener hiji mau apa saya? Itu ya. Makanya netral itu selalu dekat dengan yang positif. Hadirin, saya tidak akan mengajarkan hadirin semua berpikir positif, tidak. Berpikir netral saja. Karena netral dekat dengan positif. Cok, netral aja. Kalau ada orang yang mengadu, netral dulu. Netral. Nonton bola, netral. Raos. Coba. Nonton bola sudah tidak netral. Leheng mun menang. Betul nggak? Tadi na elehna, nepi ka teu bisa dahar. Ada orang yang kalah klub kesayangannya sampai maut di depan TV. Itulah bahayanya. Makanya kalau berpikir positif ada lawannya, berpikir negatif. Nih, kalau kita berpikir netral, selalu dekat yang positif. Ini pelajaran dari fisika luar biasa hadirin. Luar biasa. Nah, sekarang mau nggak kita jadi netral supaya dekat dengan positif? Mau? Bener nih.